Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya Alma Saskia Nurulita serta rekan-rekan saya. Saya Askia Nurhaliza Zain. Saya Siti Nurhaliza. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai sistem pengendalian manajemen yang ada pada PT Pertamina. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dari PT Pertamina. Jadi, PT Pertamina sendiri ini merupakan sebuah perusahaan persero yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Dan sejak didirikan pada tahun 1957, Pertamina sendiri telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri minyak dan gas bumi yang berbasis di Indonesia, serta telah mengembangkan jaringan bisnisnya secara global. Namun, seperti halnya perusahaan besar lainnya, Pertamina ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti misalnya fluktuasi harga minyak dunia, regulasi pemerintah, kemudian ada persaingan global, serta isu-isu lingkungan dan sosial ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja serta strategi bisnis dari PT Pertamina. Selanjutnya, ada tujuan dari dibuatnya pembahasan kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT Pertamina ini bisa menerapkan sistem pengendalian manajemennya dengan baik, dengan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola serta mengendalikan operasi perusahaan, sehingga perusahaannya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, kemudian melakukan pengelolaan dan pengendalian lebih baik, serta memperbaiki komunikasi antar bagian di dalam perusahaan. Kemudian untuk manfaat dari adanya pembahasan kali ini diharapkan para audiens serta kami sendiri sebagai pemateri bisa memahami lebih dalam mengenai sistem pengendalian manajemen yang terdapat pada PT Pertamina. Selanjutnya, saya Askia akan memaparkan presentasi kami pada bab 2 yaitu isi. Yang pertama ada profil perusahaan. Pertamina berawal dari sejarah panjang industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Pada awalnya, fokus utama Pertamina adalah untuk meningkatkan produksi minyak mentah dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, Pertamina mulai mengembangkan bisnisnya ke berbagai bidang lain termasuk distribusi bahan bakar, petrokimia, energi terbarukan, dan energi listrik. Pertamina juga menghadapi tantangan dan kontroversi selama sejarahnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Pertamina adalah masalah korupsi dan tata kelola perusahaan yang buruk. Pertamina juga dihadapkan pada tantangan teknis dan ekonomi dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia, persaingan global, dan tuntutan untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Namun, Pertamina terus bertransformasi dan berkembang sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Pada poin selanjutnya terdapat visi, misi, dan tujuan pada PT Pertamina. Visi PT Pertamina adalah menjadi perusahaan energi terkemuka yang berkinerja unggul, berdaya saing global, dan bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan misi pada PT Pertamina yaitu menyediakan solusi energi berkualitas, mengembangkan sumber daya energi nasional, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan bisnis, meningkatkan daya saing global, mematuhi standar kualitas dan keselamatan, mendorong inovasi dan pembangunan SDM. Dan terakhir ada tujuan dari PT Pertamina, yang mana PT Pertamina bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Materi berikutnya yaitu tata nilai perusahaan. Tata nilai atau nilai-nilai perusahaan merupakan panduan yang menjadi landasan bagi PT Pertamina dalam menjalankan operasinya. Berikut adalah beberapa nilai inti perusahaan pada PT Pertamina, yaitu ada integritas, keselamatan dan kesehatan kerja, tanggung jawab sosial dan lingkungan, komitmen pada kualitas, berorientasi pada pelanggan, dan yang terakhir ada inovasi dan kreativitas. Pada slide ini dapat kita lihat mengenai struktur organisasi pada PT Pertamina.
Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan pada PT Pertamina. Proses penganggaran di PT Pertamina melibatkan berbagai departemen dan unit bisnis dalam menentukan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan operasional, investasi, dan proyek-proyek strategis. Anggaran ini mencakup berbagai aspek seperti biaya produksi, distribusi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan atau research and development, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan dalam hal laporan keuangan, Pertamina menerapkan standar akuntansi yang ketat dan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan transparan setiap tahunnya. Laporan keuangan ini disusun dengan memperhitungkan berbagai aspek keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, laba bersih aset, dan kewajiban. Laporan keuangan ini menjadi dasar bagi para pemegang saham, investor, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan pertumbuhan pada PT Pertamina. Ada pula perencanaan strategis dan perencanaan operasional pada PT Pertamina. Perencanaan strategis pada PT Pertamina mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti kondisi pasar, tren industri, regulasi pemerintah, dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perusahaan juga melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Dan selanjutnya ada perencanaan operasional pada PT Pertamina yang mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, persediaan, dan ketersediaan infrastruktur. Perusahaan juga menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen yang canggih untuk memfasilitasi perencanaan, pelaporan, dan pemantauan kinerja operasionalnya. Selain perencanaan strategis dan perencanaan operasional, ada juga pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Pertamina. Yang pertama ada pelaksanaan rencana strategis dan operasional. Pertamina mengimplementasikan rencana strategis dan operasionalnya melalui serangkaian kegiatan operasional yang terkoordinasi. Dan selanjutnya ada koordinasi antar unit bisnis, di mana pelaksanaan rencana strategis dan operasional di Pertamina melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai unit bisnis dan departemen dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada penerapan prinsip manajemen risiko. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden atau masalah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Dan selanjutnya ada pengukuran kinerja. Metrik ini mencakup berbagai aspek kinerja termasuk produktivitas, efisiensi operasional, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan lingkungan. Dan selanjutnya ada evaluasi hasil dan pembelajaran organisasi. Evaluasi ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan taktik yang diterapkan. Dan selanjutnya ada komunikasi dan pelaporan kinerja. Laporan kinerja ini menyajikan data dan informasi tentang pencapaian tujuan, tren kinerja, dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Selain mengevaluasi kinerja masa lalu, Pertamina juga berfokus pada upaya peningkatan berkelanjutan untuk masa depan. Perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan produk-produk inovatif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Pembahasan terakhir pada bab 2 ini yaitu pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Pertamina. Hasil dari pengawasan dan evaluasi kinerja digunakan oleh Pertamina untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Langkah-langkah perbaikan ini dapat meliputi penyesuaian rencana operasional, perubahan strategi bisnis, atau peningkatan dalam sistem dan proses operasional. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi kinerja memainkan peran penting dalam memastikan Pertamina tetap berada di jalur yang tepat menuju pencapaian tujuan dan visinya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nurhaliza.
Lalu selanjutnya, saya Siti Nurhaliza akan membahas pada bab 3 yaitu pembahasan. Di sini bab 3 berisikan pembahasan perbandingan kondisi dan teori. Perusahaan Pertamina menjalankan 5 teori di perusahaannya. Yang pertama ada teori kepemimpinan, berfokus pada peran dan gaya kepemimpinan dalam membimbing dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam situasi ini di mana terjadi perubahan besar dalam industri energi, kepemimpinan transformasional mungkin lebih efektif untuk menginspirasi karyawan dan mengarahkan mereka ke arah yang baru. Kedua, ada teori motivasi, mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja dan bagaimana motivasi dapat dipicu untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada teori struktur organisasi. Sebuah organisasi harus diatur dan dikelola untuk mencapai tujuannya dengan efektif. Divisi eksplorasi dan produksi memiliki struktur yang lebih terdesentralisasi untuk mendukung fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan di lapangan. Sementara divisi distribusi mungkin memiliki struktur yang lebih terpusat untuk memastikan koordinasi yang efisien. Keempat, ada teori manajemen operasional. Organisasi ini dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas dalam kegiatan operasionalnya. Di Pertamina, penerapan teori-teori ini dapat ditemukan dalam upaya untuk mengoptimalkan proses produksi minyak dan gas, meningkatkan efisien distribusi, serta meminimalkan limbah dan biaya operasionalnya. Kemudian yang kelima, ada teori manajemen operasional. Organisasi dapat mengelola dan mengatasi perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Di Pertamina, perubahan ini sering kali terjadi sebagai respons terhadap perubahan dalam industri energi. Kemudian yang terakhir ada bab 4 yang berisikan penutup. Di sini kesimpulan dari perusahaan Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk mengadopsi teori dan konsep manajemen dalam mengelola operasinya. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pertamina tidaklah sedikit dan perusahaan masih perlu terus beradaptasi dan berkembang untuk tetap relevan dalam industri energi yang terus berubah. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep manajemen dengan baik, Pertamina dapat terus mengoptimalkan kinerjanya dan mencapai tujuan-tujuan strategisnya dalam jangka panjang.